warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengaturkan salam hormat khususnya untuk kesepuhan Papi Maulana Akbar dan seluruh putra-putrinya, para sahabatku sekalian, para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat. Entah peringatan Isra Mi'raj yang keberapa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Isra Mi'raj sudah menjadi cerita sastra. Bahkan saya juga tidak mengerti kalau di kalangan umat Islam cerita Isra Mi'raj itu sudah sangat luar biasa jauhnya melenceng. Saya membaca semua kitab tentang Isra Mi'raj, ternyata di kitab itu tidak seperti yang diceritakan banyak orang. Oleh karena itu, mohon izinkan saya, kalau hari ini saya menyampaikan sesuatu yang mungkin kelihatannya berbeda. Karena Islam itu asalnya asing, kata Rasulullah. Suatu saat ketika orang menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, mungkin juga orang akan merasa asing. Perlu kesabaran untuk mendengarkan ceramah dan kajian ini. Insya Allah, pada saatnya Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan. Insya Allah hadirin sekalian, pada saatnya akan bisa membuktikan bahwa Isra Mi'raj bukan sekedar cerita sastra. Isra Mi'raj adalah saintifik. Isra Mi'raj adalah bisa dibuktikan kebenarannya. Saya mau cerita kebenaran. 13 tahun saya menangis. 13 tahun saya mencari kebenaran. 13 tahun saya mencari seorang guru yang mursyid, yang bisa mengantarkan saya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dari kecil saya belajar sholat. Umur 19 tahun saya sudah hafiz Quran. Karena bapak saya kiai. Semakin saya membaca Quran, semakin dalam membaca Quran, saya semakin tidak bisa tidur. Semakin gelisah batin ini. Katanya Allah ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urut leher kita, tapi kita belum bisa membuktikannya. Katanya Allah bersama dengan kita, tapi sholat saya selama itu tidak pernah bisa khusyuk. Rakaat demi rakaat dilakukan, tetapi apa yang saya ingat, apa yang saya sembah, saya tidak mengerti. Saya membaca Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan yatim. Siapa yatim itu sesungguhnya? Dari kehidupan kita sehari-hari kita tahu yang namanya yatim adalah mereka yang tak beribu, yang tak berbapa. Tapi begitu saya membuka lembaran-lembaran kitab yang hakiki, ternyata yatim bukan yang tak beribu, tak berbapa. Bukan manusia yang namanya yatim. Yang tak beribu, yang tak berbapa bukan manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Betul? Cuman ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Siapa yatim itu sesungguhnya? Yang tak beribu, yang tak berbapa. Berarti yang yatim adalah yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yang tidak pernah dilahirkan? Yang tidak pernah dilahirkan adalah jiwa kita. Yang tidak pernah dilahirkan adalah diri sejati kita. Itu yang tidak pernah dilahirkan. Itulah diri kita yang sebenarnya, yang ditiupkan langsung oleh Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Dan ketika aku telah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itu yang yatim. Itu yang banyak ditelantarkan oleh kita. Salat kita cuma raganya saja. Jiwa kita di mana? Cipta kita di mana? Rasa kita di mana? Kita tidak pernah berhubungan dengan yang tiga, hanya berhubungan dengan raga saja. Lalu banyak rakaat yang dilakukan, tapi rakaat demi rakaat tidak membuat kesadaran kita semakin hari semakin bertambah. Tetap sakit hati kalau diomongin orang, tetap marah ketika orang marah kepada kita, tetap reaktif kepada situasi yang tidak kita inginkan, tidak pernah nyaman dalam kontradiksi. Kalau kita nyaman ketika kita mendapatkan yang kita ingin, itu biasa. Tapi kalau kita tetap nyaman dalam kontradiksi, mendapatkan yang tidak kita inginkan, tetap nyaman, itu ukuran spiritual. Disitulah ukurannya akhlak kita. Sholat bukan tujuan, tujuan kita adalah akhlak. Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai sarana untuk membangun akhlak. Saya nyantri, kalau dihitung pesantrennya, mungkin lebih 100 pesantren. Semua pesantren sudah saya masuki. Tanpa merendahkan pesantren, saya tidak menemukan sholat khusyuk di pesantren. Saya bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri, menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya. Justru saya tidak menemukan di pesantren, tanpa menganggap rendah pesantren. Jadi kalau begitu, di mana sebetulnya ilmu agama yang sebenarnya itu ada? Saya cuma punya satu keyakinan, karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada mengenal seorang wali tanpa seizinku. Kewalian seseorang tidak akan pernah ditampakkan kecuali kepada mereka yang mencarinya, yang merindukannya. Saya cuma bisa mendoakan pada ibu bapak sekalian, semoga setelah ini bapak ibu bisa menemukan seorang pewaris ilmunya Nabi, yang bisa mengajarkan ilmunya Nabi.
Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Rasul? "Engkau bahagia karena hidup sejaman dengan aku, tapi jauh lebih bahagia umatku," kata Nabi, "yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Maka Nabi mengatakan, "Al ulama warasatul anbiya." Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Di mana ilmunya Nabi sekarang? Subhanallah. Yang menceritakan Allah banyak orangnya, yang tahu Allah sedikit orangnya. Yang mengaku menyembah Allah banyak orangnya, tapi yang diaku oleh Allah bahwa dia menyembah Allah sedikit orangnya. Allah sendiri mengatakan di Quran, "Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Yang beriman itu sebagian awalnya banyak, tapi setelah diseleksi oleh Allah tinggal sedikit. Makanya di dalam Al-Kahfi dikatakan, tinggalkan kebanyakan orang, cari gua yang bisa memberikan keselamatan, masuklah pada kelompok yang sedikit. Itu kata Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum saya lanjut, saya masih mau cerita sedikit. Ada seorang orang tua yang kaya raya. Dia punya satu-satunya anak. Anaknya ini cerdas, tumbuh besar menjadi anak yang cerdas. Suatu saat dia memberitahu pada orang tuanya kalau sebentar lagi dia mau ikut ujian sidang dan sebentar lagi akan wisuda. Satu-satunya anak dari keluarga kaya. Dia anak laki-laki. Dia sekolah di perguruan tinggi ternama. Prestasinya luar biasa. Seluruh prestasi sekolahnya disampaikan pada orang tuanya. Dan setiap hari kalau mau pergi ke sekolah, ke kampusnya, dia melewati suatu dealer mobil. Dan di situ banyak sekali berjejer mobil-mobil mewah. Yang namanya anak orang kaya, hadiahnya tentu saja yang dibayangkan bukan uang sepeser, tapi mungkin dibayangkan oleh anak itu hadiahnya adalah mobil mewah. Dilaporkanlah pada orang tuanya bahwa tanggal sekian wisuda dan ingin disertai ibu bapaknya. Selesai wisuda, anak itu berharap betul kalau orang tuanya bisa ngasih hadiah yang terbaik buat dia. Betul. Selesai wisuda, anak ini dipanggil sama orang tuanya. "Sini nak, bapak dan ibu mau cerita sama kamu. Dan mau ngasih hadiah yang berharga untuk kehidupanmu." Dikasihlah hadiah itu. Ternyata hadiah yang diinginkan, mobil mewah. Ternyata yang diberikan apa? Yang diberikan adalah satu kotak kecil. Begitu dibuka oleh anak itu, di dalamnya hanya ada kitab suci. Anak itu membayangkan berapa sih harga kitab suci? Dia hanya melihat harga kitab suci, tidak melihat nilai yang ada di dalam kitab suci. Karena marah pada orang tua, "Bapak ini kaya, ibu ini kaya, hanya ini hadiah yang diberikan kepada anak. Prestasi saya luar biasa. Kalau saya jadi anak orang lain mungkin saya dihadiah apa?" Dilemparkan itu kotak yang berisi kitab. Dan saat dilemparkan itu kotak yang berisi kitab, ini anak ini pergi meninggalkan rumah. Karena dia sudah jadi sarjana, ternyata dia bisa bekerja mandiri. Dia beristri pun tidak ngasih orang tuanya. Lahir anak pertama, punya anak pun tidak pernah memberitahu orang tuanya. Orang tuanya hanya rindu saja pada anak. Satu-satunya anak yang diharapkan, ternyata dengan cara seperti itu berterima kasih pada orang tua. Tapi suatu saat yang namanya hati nurani pasti akan tergugah. Hati nurani tergugah. Sampai suatu saat itu anak berpikir, kayaknya saya anak berdosa kalau saya tidak datang menghampiri orang tua. Kesadarannya mulai muncul. Lalu dia cari kabar tentang orang tuanya. Lalu pada suatu saat dia ngasih tahu kalau dia mau pulang. Karena dia mau ngasih tahu kalau dia sudah punya anak yang pertama. Lalu direncanakanlah pertemuan dengan orang tua itu. Dan orang tuanya dengan sangat-sangat cemas, berharap anaknya datang. Subhanallah. Ternyata rencana manusia cuma rencana. Sebelum dia bertemu dengan orang tuanya, kabar duka datang dari orang tuanya bahwa orang tuanya sudah pergi meninggalkan dunia ini. Menangis itu anak, dan kemudian datang ke rumahnya, didapatinya orang tuanya sudah terbujur kaku, tak bernyawa lagi. Selesai pemakaman, kemudian dia menghampiri lagi tempat yang dulu pernah dia bertengkar di ruang kerja orang tuanya. Didapatinya oleh anak itu apa? Kotak yang masih terbuka yang pernah dia lempar, tidak dirubah sama sekali oleh orang tuanya. Begitu lihat kotak yang dilempar oleh dia menangis. Ingat kenangan dulu dengan orang tuanya. Perlahan itu kotak dibuka, lalu kitab sucinya diambil, satu lembar demi lembar dia buka. Ternyata sangat kaget ini anak. Kenapa? Di halaman paling tengah dari kitab itu didapatinya oleh dia surat pembelian mobil mewah. Jadi sebetulnya hadiah yang dia idam-idamkan itu ada di dalam kotak itu. Cuman karena dia melihat permukaannya, lalu dia lemparkan dengan kemarahan. Sebetulnya saya bukan cerita anak itu.
Saya sedang cerita kita semua. Kita terlalu fokus di luar. Kalau ditanya ibu bapak, siapa ibu bapak? Pasti akan berbicara tubuh. Padahal ibu bapak yang sebenarnya bukan yang tubuh, yang dibalik tubuh. Makanya kalau orang Bandung, orang Tatar Parahiang mengatakan pada kita, sing bisa nganyang kapageto, sing terang piuiheun. Kata orang Jawa, harus mati sajroning urip, harus bisa mati selagi hidup. Itu ilmu yang diberikan para rasul, para sunan, para wali, ditinggal oleh kita begitu saja. Dianggap itu ilmu biasa, bukan ilmu utama. Hadirin, 13 tahun saya mencari ilmu itu. Kalau sekarang saya berbicara di sini, bukan karena saya bisa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan kiai. Kalau saya dipanggil ustadz, ya itulah karena banyak yang manggil saja. Karena saya pernah berjanji, suatu saat kalau saya bisa menemukan yang saya cari, saya akan wakafkan diri saya untuk menolong orang-orang yang pernah sama seperti saya. Saya sholat dulu, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, pikiran saya mulai jalan kemana-mana. Mengingat pekerjaan saya, mengingat semua masalah hidup saya, rumah saya, mobil saya, kantor saya, kesibukan saya. Itu sholat saya dulu. Ternyata selama sholat seperti itu, sholat hanya gugur dari kewajiban, tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam sholat. Hadirin kaum muslimin, kenapa sholat itu 17 rakaat? Kenapa? Kenapa 17 rakaat kok sama dengan nomor surat Al-Isra? Surat Al-Isra nomornya 17. Kenapa salat berjamaah itu kok 27 derajat? Sama dengan angka 27 Rajab hari ini. Mengapa? Mengapa? Kalau itu belum terjawab, belum tahu hakikatnya, tidak bertemu dengan guru yang mursyid untuk menjawabnya, kita tidak akan pernah sampai untuk menemukan sholat khusyuk. Sedangkan di Quran, saya tunjukkan ayatnya supaya ibu bapak mengerti. Mari kita kaji, walaupun satu ayat, kalau menggetarkan jiwa kita, dan setelah ini kita dapat hidayah, itu namanya hatam. 30 juz kita baca Quran berulang-ulang, tetapi tidak membuat kita tambah lembut, tidak dapat hidayah, itu enggak hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu suka menipu Allah. Wa huwa khadi'un, dan Allah akan membalas tipuannya orang munafik. Apa tipuannya orang munafik? Satu kata Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka mendirikan salat, tapi salatnya malas. Kusala itu malas, bahasa Arab. Malas itu pasti berhubungan dengan rasa. Malas makan karena yang mau dimakan tidak menarik. Malas makan karena yang mau dimakan bukan selera kita. Malas makan. Sholat juga bisa malas. Saya dulu terus terang saja, waktu kecil saya sholat karena takut orang tua. Sudah tua saya sholat karena saya takut neraka. Bukan karena saya butuh sholat, bukan karena saya merasakan kenikmatan sholat. Bahkan saya tidak enak kalau tidak sholat, karena biasa sholat, bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Ini harus dilakukan revolusi. Jangan cuma sekedar ikut peringatan Isra Mi'raj dari tahun ke tahun, itu saja, tidak meningkat kualitas spiritual kita. Baik, kita teruskan. Jadi yang pertama, dia suka sholat tapi sholatnya malas. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, suka sholat tapi sholatnya ria. Ria itu kalau bahasa fikih ada dua, ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak melakukan sesuatu karena ada muatan, ada harapan. Contoh, biasanya gak tahajud, begitu banyak masalah jadi tahajud. Sama seperti kita gak pernah berkunjung ke tetangga. Tiba-tiba tetangga, kita berkunjung ke rumah tetangga. Apa kata tetangga kita? Tumben. Betul gak? Iya. Biasanya gak pernah berkunjung ke rumah kita, dia berkunjung sekali ke rumah kita. Kata tetangga kita, tumben, ada apa ya? Biasanya gak tahajud, ada masalah tahajud. Kata malaikat, tumben. Tahajud yang dilakukan kalau ada masalah, ini tahajud yang musiman, itu bisa terjadi ria. Betul? Yang kedua, ria adat. Apa ria adat? Ria adat itu melaksanakan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, biasa jumatan, biasa saja terus begitu, tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Makanya kata orang bijak, kalau kamu melakukan apa yang selalu kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan apa yang selalu kamu dapatkan. Jika kamu melakukan apa yang selalu kamu lakukan, kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan. Sholat tidak diperbaharui, nafasnya di mana, pikirannya di mana, gerakannya di mana. Subhanallah. Saya ngajarkan sholat pada ribuan orang yang tadinya nafasnya bengek, fungsi paru-parunya naik bisa